وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yang ketiga, keutamaan menikah adalah menjaga separuh agama. Luar biasa nikah ini ya. Kita menikah saja itu sudah menjaga setengah agama kita ya. Setengah agama. Rasulullah menyampaikan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad kammala nasfad din falyattaqillah fin nisfil baqi." Jika seseorang menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agama. Luar biasa. Dapat separuh agama sudah Pak kalau sudah nikah ya. Separuhnya nanti kata Rasulullah, separuhnya lagi adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Separuh menikah, tinggal sisanya bertakwa. Luar biasa kalau nikah ini. Maka Imam Al-Ghazali menafsirkan, menjelaskan hadis ini apa maksudnya. Kata Imam Al-Ghazali, kenapa ketika seseorang menikah itu sudah menjaga separuh agamanya, ya, mendapatkan separuh agama, sisanya adalah bertakwa kepada Allah. Karena dua sumber utama dosa dalam hidup ini adalah perut sama di bawah perut, ya. Perut sama di bawah perut. Sumber utama dosa utama dalam hidup ini adalah dua, perut dan di bawah perut. Perut itu urusan makanan ya. Kerja halal atau haram itu untuk dapat makanan ya. Untuk dapat harta benda. Itu urusan perut ya. Tetapi di bawahnya berkaitan dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga sumber dosa utama ya. Maka dengan menikah ini akan terjaga. Disalurkan kepada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sumber tadi sudah teratasi, tinggal yang perut ya. Perut ini harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bekerja yang halal ya. Mencari nafkah yang baik. Ini tentu dengan takwa. Maka ketika seseorang menikah, dia akan menjaga separuh agamanya. Subhanallah. Kemudian ya yang ketiga tadi, dari beberapa ini ternyata hanya 4 yang bisa kami sampaikan ya. Ingat waktu sebentar lagi masuk waktu Isya ya. Waktu Isya kita jam 19 lewat 28, seharusnya 27 ya. Tadi saya lupa mengganti jadwalnya itu karena diganti setiap hari itu dengan manual di aplikasi. Apa keutamaan selanjutnya ketika kita menikah? Bahwa dengan menikah ini kita memiliki bahtera untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. Kita memiliki perahu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga kita. Ya. Tidak sendirian, ya. Kalau istilah anak muda sekarang enggak jomblo ya. Maka kata Gus Baha, di antara kelebihan orang yang menikah itu setidaknya enggak disebut jomblo lagi dah ya. Kalau ditanyakan sudah nikah belum? Belum Pak, kan agak enggak enak jawabnya ya. Tapi kalau sudah nikah belum? Sudah, alhamdulillah. Agak senang lah jawabnya. Meskipun ya di rumah dimarahin dan sering enggak apa-apalah ya. Itu biasa itu ya. Jangankan kita ya. Jangankan kita, Nabi saja istrinya ya ada melakukan kesalahan. Bahkan ada istri dari Nabi yang ingkar kepada Allah, istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya. Maka para guru kita, para ustaz kita termasuk Ustaz Adi Hidayat menjelaskan, kalau seorang istri tidak buruknya seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut, maka itu masih harus dipertahankannya. Karena tidak seberat seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya. Istrinya Nabi Muhammad ya pernah bermasalah juga ternyata ya. Nabi Muhammad itu pernah didemo sama istrinya, minta kenaikan uang belanja ya.
Dan itu tidak hanya satu orang istri ya, banyak istrinya, ada beberapa orang ya. Kalau kita didemokan paling satu aja kan yang demo ke kita ya, yang minta uang tambahan, uang belanja dan sebagainya ya. Nggak apa-apa satu orang aja. Nabi itu lebih daripada satu, santai aja beliau. Apa yang beliau lakukan ketika dia omelin istrinya, ketika minta tambahan belanja? Diam aja beliau itu, nggak ikut marah-marah ya. Zikir subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Itu yang beliau lakukan. Dan memang Allah menjelaskan, ketika kamu mendapatkan caci maki, ketika kamu mendapati sakit hati oleh manusia, maka perbanyaklah tasbih kepada Allah, mengucapkan subhanallah dan seterusnya. Solusi dari Allah Subhanahu. Maka dengan menikah ini kita mendapatkan bahtera perahu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang ke-52 At-Tur ayat yang ke-21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka, anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan mereka, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di tempat dan tingkat yang sama ya. Anak cucunya, pasangannya ditempatkan di surga yang sama, di tingkat yang sama. Maka kita senantiasa berusaha untuk masuk surga ini tidak seperti orang jomblo lagi ya. Kesana kemari, ke masjid sendirian, di rumah masak sendiri ya, jalan-jalan sendirian. Maka kita yang berkeluarga ini pun harus tidak seperti itu cita-citanya. Jangan bercita-cita masuk surga sendiri. Syukur-syukur kita bisa mengajak orang lain, karena surga itu luas, seluas langit dan bumi. Kalau Grogot ini saja atau Kabupaten Pasir ini saja luasnya sekian kilometer ya, sekian ratus atau ribu itu ya. Tapi di daerah desa saya sana, di desa Laumu sana, sepanjang jalan kalau pulang kampung hutan semua Pak. Nggak ada orangnya. Baru Kabupaten Pasir itu baru di bumi. Kalau surga itu luasnya bumi dan langit. Maka kalau sendirian masuk surga nanti kesepian di sana Pak ya. Luasnya seluas langit dan bumi itu. Maka ajaklah orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga kita, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara beberapa keutamaan dari sekian banyak keutamaan ketika kita menikah dan berumah tangga. Di antaranya tadi adalah kita menjalankan perintah Allah beribadah kepada Allah. Kemudian kita menjalankan sunnah para nabi dan rasul, khususnya sunnah dari nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita juga ketika menikah ini menjaga separuh dari agama yang kita pegang ini. Dan yang terakhir adalah sebagai bahtera perahu untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kami pribadi dan jamaah sekalian, dan kita sama-sama meraih keutamaan ini, khususnya keutamaan yang terakhir ya. Kita masuk surga bersama dengan keluarga kita ya. Kalau di dunia kita bahagia, kita sakinah, mawaddah, warahmah, maka tentu kita bercita-cita di akhirat pun kita bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah dengan keluarga kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Fastabiqul khairat. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.